Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan peternak ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Salah satunya yang bertanya, nih Om, bagaimana sih cara agar kita ternak itu mudah bertelur? Nah, ini. Jadi simpelnya begini, ini saya jawab dengan singkat ya kawan-kawan. Pertama, burung betina itu tugasnya bertelur. Tugas jantan adalah membuahi telur. Jadi kalau misalnya ada telur zong dan di senter bening, itu tandanya kesalahan jantan karena pembuahannya tidak masuk ke dalam telur. Tapi kalau misalnya kita ternak tidak bertelur-bertelur, ini adalah masalahnya di betina. Nah, jadi clear dulu di situ ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ternak ini mudah bertelur? Nah, ini eh, kita harus melakukan perawatan sejak dini, kawan-kawan. Jadi dari mulai betina itu dari ya kalau mau bagus dari umur 0 hari kan, dari mulai kita panen itu kita penuhi segala nutrisinya. Jadi ada beberapa faktor ya supaya betina itu mudah bertelur. Pertama, cari betina yang tidak mudah stres. Biasanya kalau yang ternakan-ternakan ya yang kita beli dari peternak itu biasanya dia lebih mudah adaptasi. Jadi dia nggak gampang stres. Kecuali kalau yang tangkapan hutan. Kalau yang tangkapan hutan kadang-kadang susah ya susah jadi masih masih gelabrakan masih kayak pesawat tempur itu kan jadi untuk mencapai birahi lebih susah. Nah, pertama dia tidak mudah stres, yang kedua perkembangan sistem reproduksinya dari mulai umur 0 hari sampai dengan dewasa itu bagus gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mau ternak yang enak adalah kita mulai dari umur trotol gitu loh. Kalau minimal ya dari trotol ya. Kita rawat yang bagus gitu. Supaya apa? Supaya perkembangan sistem reproduksinya bagus gitu. Organ dalamnya bagus. Ya. Nah, bagaimana cara perawatannya? Pertama begini. Eh pada saat kita panen itu saya kalau biasanya di Indoberfarm kita melakukan cleaning dari bakteri yang ada. Jadi kita kasih obat tuntas namanya ya, obat tuntas. Terus yang kedua kita kasih vitaminnya Indofit dengan Mineral Express itu kita kasih tuh. Kita kasih langsung selama 5 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Setelah 5 hari tuntasnya nggak dipakai lagi. Lanjut cuman Indofit dengan Mineral Express sampai umur 1 bulan. Itu yang kita lakukan. Ya. Nah, setelah 1 bulan boleh diberikan vitamin itu seminggu 2 kali saja cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, terus selanjutnya begini. Pemberian nutrisi yang lain kayak IF kita berikan full gitu ya. Jangan cuman karena betina kita kasih full aja. Jadi perkembangan organnya nanti nggak bagus. Jadi berikan supaya perkembangan organ itu bagus. Apa saja? Pertama, protein didapat dari IF. Yang kedua, mineral dan vitamin itu tidak bisa didapat dari IF karena sangat kecil banget dan tidak bisa diharapkan. Makanya diberikan di luar IF ya. Kita berikan Indofit dengan Mineral Express. Nah, yang ketiga kalsium. Kalsium ini penting untuk pembentukan struktur tulang, ya kekuatan dia kan betina ini yang paling berat kan dalam proses beternak dia yang paling berat. Nah, itu yang dilakukan sehingga pemberian nutrisi secara teratur ini sampai dengan dia siap untuk bertelur itu sangat penting. Gitu ya. Pertama, saya ulangi jangan sampai beli betina atau betina itu stres ya. Yang kedua, ya sehat tentunya sehat. Yang ketiga, manajemen nutrisinya bagus. Dimulai dari 0 hari. Dimulai dari 0 hari. Oke. Dari mulai pemberian nutrisi, IF-nya kita kasih full untuk sebagai sumber eh, protein. Terus vitamin, mineral kita kasih full juga ya. Tahap-tahap awal ya perkembangan sampai dengan nanti umur 1 bulan itu ya sebulan sampai seminggu atau 2 kali lah, seminggu 2 kali lah gitu ya, seminggu 2 kali lah. Nah, yang berikutnya adalah pemberian kalsium. Kalsium ini kita berikan ya seminggu minimal 2 sampai 3 kali. Dari mana? Tulang sotong kalau kita tumbuk jadi tepung gitu ya, nanti diberikan ke ini atau banyak kawan-kawan kita yang lain yang jual kalsium ya, jual kalsium. Nah, itu boleh juga diberikan seminggu minimal 2 kali.
Jadi perkembangan struktur tulang, perkembangan tubuh, ya perkembangan sistem organ dalam, nah, ini berkembang dengan baik sehingga begitu dia masuk masa birahi itu bisa bisa sempurna gitu kan. Nah, bisa sempurna. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Makanya kadang-kadang betina-betina di Indobird Farm bukan cuman mudah bertelur, telurnya banyak gitu. Beberapa hari yang lalu sampai ada yang beli sampai 2 ekor, 3 ekor kan. Karena memang mereka merasakan itu. Karena waktu dari kecil sudah kita rawat. Jadi begitu ya untuk persiapan betinanya. Nah, sekarang proses untuk penjodohannya sebelum dijodohkan itu nanti kawan-kawan bisa lihat video-video sebelumnya ya. Itu sebelum dijodohkan betina ini dibuat birahi dulu. Di fullin IF-nya, digenjot vitaminnya, mineral, kalsium tuh digenjot dulu sampai dengan dia birahi. Setelah birahi baru dimasukkan ke kandang besar. Ya ke kandang ternak, setelah dimasukkan ke kandang ternak jantannya dimasukkan di kandang kotak kecil gitu ya, dibiarkan beberapa hari sampai dengan betinanya nyaman, baru jantannya dilepas. Oke. Nah, kalau misalnya mengalami indukan-indukan galak dan lain-lain, kawan-kawan bisa lihat video-video sebelumnya karena di situ sudah saya bahas tentang bagaimana penanganan betina-betina galak, apa jantan-jantan galak gitu ya. Silakan nanti dipraktekkan. Mudah-mudahan dengan cara ini gak kesulitan deh ketemu betina-betina yang sulit birahi, nggak nelur-nelur itu, insya Allah nggak ketemu lagi karena secara nutrisi dia bagus, stressingnya artinya dia tidak termasuk golongan yang stres, terus kesehatannya kita jaga gitu ya, manajemen pakannya kita jaga, perawatannya juga kita bagusin, insya Allah betina itu mudah bertelur. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.